Kisah ini terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah As-Saffat Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidzibhin 'adzim. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail melalui mimpi. Hal itu terjadi 3 kali bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengkonfirmasikan kepada anaknya Ismail dan bertanya, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu, bagaimanakah pendapatmu? Anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan keteguhan iman dan kekuatan imannya menjawab, wahai ayahku, seandainya itu memang perintah Allah, laksanakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Maka tatkala keduanya sudah berserah diri, Nabi Ibrahim siap dengan pedangnya yang terkunus, Nabi Ismail alaihissalam pun siap diberikan untuk disembelih. Kemudian datanglah panggilan Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Kau telah melaksanakan perintah Allah, sungguh aku akan membalas orang-orang yang beramal kebalikan. Maka inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidzibhin 'adzim. Pada saat itulah datang malaikat Jibril alaihi salam membawa seekor domba yang besar menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Semenjak itulah disyariatkannya bahwa berkurban itu adalah hewan ternak sampai pada masa Nabi Muhammad dan kita sekarang ini. Maka dalam kisah yang sangat singkat ini ingin kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat tinggi. Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, beliau laksanakan karena mengagungkan, dan perintah Allah pastilah benar. Itulah sebabnya bahwa Nabi Ibrahim dalam sejarah dikenal dengan bapaknya tauhid. Artinya orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat dibandingkan dengan umat yang lainnya. Nabi Ibrahim ketauhidannya lebih kuat dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka dalam kalimat emas yang Allah subhanahu wa ta'ala catatkan di dalam Al-Quranul Karim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan akulah orang yang pertama menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran yang kedua adalah merupakan simbol ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah. Meskipun perintah itu lewat mimpi, tetapi mimpi yang benar dialami oleh Nabi Ibrahim mendapatkan perintah kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelihnya. Ketaatan itulah yang menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya perintah kurban itu bukanlah daging-daging kurban yang diterima oleh Allah, bukanlah darah-darah kurban itu yang diterima oleh Allah, bukan tulang, bulu dan semacamnya, tanduk dan lain-lainnya yang diterima oleh Allah, tapi nilai ketakwaan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Allah tidak menerima darah-darah daging kurbanmu, daging kurbanmu, tetapi yang Allah terima adalah nilai ketakwaan dan ketaatan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka sebelum tetesan darah dari leher kurban yang kita korbankan, sebelum sampai ke tanah, disitulah takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah simbol dan pelajaran yang kedua ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang kita korbankan di jalan Allah dengan ganti yang lebih besar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, tidak ada berpikiran bahwa Nabi Ibrahim akan diganti dengan seekor domba yang besar. Tidak ada pemikiran Nabi Ibrahim akan diganti dengan sesuatu yang lain. Pikiran Nabi Ibrahim adalah hanya ketaatan kepada perintah Allah. Disuruh menyembelih putranya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi subhanallah, tabarakallah, bahwa Allah maha kuasa dan Allah maha besar. Di balik itu semuanya ada rahasia, bahwa ketaatan Nabi Ibrahim sedang diuji. Maka di situ diganti dengan sembelihan yang besar, yaitu beberapa domba yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitulah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita mempunyai kelebihan harta benda pada hari raya Idul Adha ini, maka satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menyembelih hewan-hewan kurban. Dan yakin apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pun akan mendapatkan ganti yang besar berupa pahala atau hadiah atau apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjalankan perintah berkorban pada hari raya Idul Adha khususnya tahun ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan apa yang dicintainya demi kepentingan agama. Nabi Ibrahim mempunyai anak yang diidam-idamkan selama berpuluh-puluh tahun, tidak memiliki anak. Kemudian nikah dengan Bunda Hajar, diberikan anak yang bernama Ismail alaihissalam. Begitu beranjak dewasa, beranjak remaja, Allah minta untuk dijadikan penyembelihan atau kurban demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tega dan mau memberikannya itu demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagi bagi kita? Hanya harta yang kita miliki, yang sesungguhnya adalah bukan milik kita semata-mata, tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa kehidupan manusia ini pasti ada akhirnya. Semenjak Nabi Adam alaihissalam tidak ada manusia yang hidup kekal abadi, tetapi harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang akan kekal abadi dan kita dapatkan pahalanya dari alam akhirat nanti. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mementingkan kepentingan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibuka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Memang kita janganlah lupa kepada urusan dunia, tapi ingatlah bahwa urusan akhirat itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berkorban pada hari raya Idul Adha itu akan didatangi dengan tanduk-tanduk binatang, bulu-bulu binatang yang kita korbankan berupa pahala kebesaran, mengantarkan kita, membawa kita kepada pahala Allah dan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada hari raya Idul Adha yang 2 pekan lagi insya Allah akan kita hadapi, banyak di antara kita yang mempunyai kelebihan harta untuk berkorban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin.